Halo Sob, lama tak jumpa kita Sob. Aduh, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Sob. Jadi sudah 1 tahun lebih tidak ngonten. Maklum Sob, sibuk ya. Jadi hari ini kita akan lanjut bercerita. Jadi kita akan lanjut ngonten. Sekarang saya sudah merangkum beberapa kisah misteri dari Kalimantan Timur. Gimana ceritanya Sob? Jadi sekarang kita pertama akan cerita tentang Sungai Mahakam. Jadi saya akan sambil baca ya Sob. Dan sambil rokok. Jadi Sob, Sungai Mahakam ini terletak di Kalimantan Timur ya. Jadi kalian tahu semua Kalimantan Timur. Kalimantan Timur sekarang lagi heboh-heboh karena Kalimantan Timur mau menjadi ibu kota negara, IKN ya. IKN itu kepanjangan dari ibu kota negara ya. Dan ibu kota negara tersebut diberi nama Nusantara. Jadi masih banyak yang memperdebatkan nama Nusantara ini. Ada yang bilang setuju, ada yang bilang tidak. Yang tidak setuju karena dianggap nama ini adalah nama penjajahan. Tapi bagi sebagian sejarawan itu tidak ada kaitannya karena Nusantara itu adalah sebuah arti dari titik koordinat. Ya, tapi saya tidak tahulah. Nanti akan kita lihat ke depan apakah Kalimantan Timur ini khususnya di PPU ya Sob. PPU itu kepanjangan dari Penajam Pasir Utara yang akan menjadi sentrum baru pusat pemerintahan di Indonesia. Nah, jadi untuk hari ini kita akan mulai dengan cerita Sungai Mahakam Sob. Jadi Sungai Mahakam ini setahu saya itu adalah salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Panjangnya adalah 920 km ya Sob. Nah sungai ini kalau 920 meter ini kayaknya lebih panjang Sungai Kapuas. Karena Sungai Kapuas di Kalimantan Barat ya Sob. Karena Sungai Kapuas 1000 km lebih. Nah jadi Sungai Mahakam ini menjadi sungai kedua terpanjang. Kedua atau apa ya? Jadi nanti dicek Sob apakah kedua atau tidak ya. Yang pasti Sungai Kapuas yang terpanjang. Nah, hulu Sungai Mahakam ini berada di Kutai Barat dan hilirnya di Kota Samarinda, Sob. Jadi hulunya di Kutai Barat dan hilirnya di Kota Samarinda. Saya kebetulan 5 atau 6, 7 tahun yang lalu sudah ke Samarinda dan Balikpapan. Memang ini Samarinda dan Balikpapan ini adalah kota besar ya Sob. Jadi kalau sobat-sobat yang belum pernah berkunjung ke sini ya silahkan. Bisa lewat udara, bisa juga via darat kalau sobat orang Kalimantan. Nah, cuman kalau sobat mau tinggal di Kaltim ini ya siap-siap kocek Sob. Kenapa? Karena harga tanah udah miliaran. Saya dengar di berita-berita ya. Nah, jadi ya sudah makin mahal lah harga-harga tanah karena sekarang udah menjadi target ibu kota negara. Nah, ternyata sungai ini muaranya langsung di Selat Sulawesi ya. Muara dari sungai ini. Nah, ya bagi dimanapun di Indonesia ya Sob, jadi sungai itu ya sangat penting bagi
kehidupan masyarakat. Ya, pasti ya, sebagai sumber air, kemudian perikanan, banyak kejadian nelayan, kemudian sarana dan sarana transportasi. Khususnya sarana transportasi ini ya kalau sobat-sobat biasa menggunakan jalur air atau melewati jalan yang berada di tepi sungai ya, transportasi baik itu dari transportasi sampan yang kecil sampai tronton yang mengangkut bauksit, kayu-kayu logging, ya, masif lah sungai. Ya, karena dianggap lebih murah daripada jalan darat. Selain itu, sarana transportasi juga bisa mengatasi kalau jalan-jalan masih rusak ya sob. Jadi masih banyak ya sampai hari ini ya masih banyak digunakan. Nah, ternyata sob, jadi Sungai Mahakam ini digadang-gadang sebagai awal mula adanya peradaban di Kalimantan itu sendiri. Ya, jadi awal mula peradaban dari mitos-mitos, cerita rakyat, cerita orang tua yang sering kita dengar ya. Nah, tapi saya bukan dari Kalimantan Timur, jadi mungkin orang asli, orang masyarakat setempat yang ngerti tentang seperti apa sebenarnya detail mitos, kemudian cerita rakyat yang mengiringi keberadaan Sungai Mahakam ini ya. Nah, salah satu cerita rakyat yang saya nggak tahu ya karena saya bukan dari Kalimantan Timur, apakah mitos ini terkenal atau tidak, tapi memang ada mitos tentang ular naga raksasa ya. Kalau mitos ular naga raksasa ini sepertinya tidak hanya di Mahakam ya sob. Jadi di banyak daerah yang ada sungai, ya pasti itu adalah mitos tentang hewan-hewan yang raksasa. Buaya raksasa, ular raksasa, dinosaurus masih ada. Ya itu cerita rakyat. Dipercaya atau tidak ya sobat lah silahkan percaya sendiri. Nah, asal usul kebudayaan masyarakat Kutai Sungai Mahakam ini memang dipercaya sebagian orang dihuni ular naga raksasa. Ya. Nah, cerita ini bermula saat raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Kutai Kartanegara, yakni Aji Batara Agung beserta permaisurinya yaitu Putri Karang Melenu, dikisahkan lahir dan muncul tiba-tiba. Ya, ini raja pertama dari Kutai Kartanegara, Aji Batara Agung ya. Beserta permaisurinya Putri Karang Melenu lahir dan muncul tiba-tiba. Nah, ini kayak Adam dan Hawa aja nih sob. Muncul lahir tiba-tiba ya. Tanpa lahir dari orang tua ya. Konon Putri Karang Melenu muncul secara misterius dalam bentuk bayi dari dasar Sungai Mahakam sob. Nah, jadi bayinya muncul dari dasar Sungai Mahakam. Tubuhnya bersemayam pada sebuah gong yang diangkat. Sebuah gong ya. Gong itu kalau sobat sering lihat misalnya peresmian ya, gong itu untuk tung tung ya, yang diangkat oleh naga di pusaran air. Wah, ini cerita Avatar nih. Jadi cerita Avatar, sebuah bayi diangkat oleh naga di pusaran air. Nah, naga ini mengantarkan tubuh bayi kepada sang tetua adat hulu dusun. Ya, di hulu dusun. Nah, begitu pula sang raja pertama ini, sob. Jadi Aji Batara Agung ini masa kecilnya dipercaya tiba-tiba muncul
di depan pemuka masyarakat Jahitan Layar, Kutai Lama. Ya. Ini kayaknya dia ini time traveler nih. Time traveler kalau di film Avenger tuh ya sob, jadi muncul tiba-tiba nih. Kemudian alat time travelernya hilang, jadi dia terjebak di sini. Nah, mereka percaya masyarakat tersebut percaya bahwa bayi harus dirawat dengan cara berbeda dari manusia pada umumnya. Ya, ini sebenarnya dapat dipahami ya sob, karena dengan teknologi ilmu pengetahuan saat itu masa-masa kerajaan, orang masih percaya dengan mistis ya, percaya dengan hal-hal aneh ya. Nah, ketika hal aneh tersebut muncul ya biasanya kemudian langsung dijadikan kepercayaan atau dijadikan ya apalah, karena ya orang menganggap istimewa. Tetapi ini sesungguhnya tidak hanya terjadi dulu ya sob, ya sampai sekarang. Mungkin saya tidak tahu ya bagaimana di luar negeri, tapi di Indonesia bahkan sampai sekarang kalau ada hal aneh misterius ya semua orang akan terkejut ya. Cuman mungkin tidak akan terlalu berlebihan. Ya paling nanti terkejutnya itu akan di medsos, akan heboh ya, dan akan berhenti begitu saja. Karena makin kesini makin zaman berkembang, orang realistis dan logis ketika melihat sesuatu hal. Jadi tidak lagi ya di kota ya, khususnya di kota, tapi di desa mungkin masih, tapi mungkin sudah tidak seperti zaman dulu ya, percaya kekuatan goib dan lain sebagainya macam. Nah, jadi memang cerita ini menurut literatur yang saya peroleh juga menjadikan sebagai warisan budaya masyarakat Kutai Kartanegara Sob ya. Jadi di mana kisah sob, terposi dulu biar kita enak goyang-goyang. Batuk tapi bukan Omikron, aman. Omikron flu sob. Nah, jadi ini sudah jadi bagian dari budaya masyarakat Kutai. Jadi di mana kisah Raja Aji Batara Agung dan Putri Karangmelenu ini diabadikan dan dirayakan setiap tahunnya dalam bentuk upacara ngulur naga ya. Upacara ngulur naga yang ditampilkan melalui festival Rau. Jadi festival ini adalah sebuah pertunjukan kebudayaan yang kini menjadi salah satu daya tarik wisata di Kalimantan Timur ya. Jadi ini cerita naga yang cuma naganya ini hanya memunculkan bayi dari Putri Karangmelenu ya. Tetapi Raja pertama Kutai Aji Batara Agung itu muncul tidak di sungai ya. Jadi ini tiba-tiba muncul di depan pemuka sebagaimana cerita tadi ini. Jadi bukan dari kononnya begitu pula saja. Oh ya, sama Prof. Sama, jadi munculnya di sungai ini. Begitu pula Sang Aji Batara Agung ya. Jadi ya percaya atau tidak percaya sob, silahkan dipercaya. Nah, selain mitos ini, memang mitos ular naga ini
tidak hanya sob menjadi cerita rakyat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat ya, khususnya di Kaltim, di Kutai, melainkan keberadaan hewan tersebut diyakini benar adanya hingga saat ini. Wow, ya. Usai sejumlah kejadian aneh tapi nyata. Jadi kejadian tersebut diantaranya seperti warga sekitar yang mengaku melihat adanya sebuah ular naga raksasa atau juga tragedi yang memiliki hubungan dengan hewan mitologi tersebut. Ya, jadi ya ada witnesses sob. Jadi ada orang yang kebetulan ya apakah saat itu dia sadar atau tidak sadar melihat naga tersebut kemudian menjadi cerita. Kita cek bagaimana ceritanya sob. Nah, kejadian yang paling fenomenal terjadi tahun 80 sob. Jadi tahun 80 ya. Jadi ada masyarakat yang melihat hewan ini muncul, matanya sangat terang dan tubuhnya besar. Namun konon ia hanya muncul menampakkan diri begitu saja. Ya, tahun 80 ini sob, tahun ya masih kalau Kalimantan itu ya masih belum semaju hari ini ya sob. Jadi teknologi juga belum ada. Sayang HP belum ada zaman itu ya. Kalau ada HP mungkin bisa dibuktikan. Tapi ya, kadang kalau ngelihat kemudian diceritakan ya hanya menjadi cerita aja ya. Kalau sobat-sobat sering nonton kajian-kajian ilmiah ya, beberapa kejadian itu sebenarnya bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya memang ada suatu kondisi alam tertentu yang bisa membuat penampakan ya, kemudian itu menjadi dipercaya ya secara ilmiah. Nah, tetapi ketika ingin melakukan pembuktian secara ilmiah, maka bukti-bukti harus dikumpulkan ya. Ya, kalau secara ilmiah ngomong aja nggak perlu ya sob, jadi perlu bukti, foto, keberadaan, investigasi yang mendalam, yang memang apakah benar-benar naga ini masih eksis atau tidak. Jadi selain itu, jadi ternyata ada juga kecelakaan yang terjadi di Sungai Mahakam ini sob. Ya, ini juga diyakini berkat adanya makhluk penunggu wilayah perairan tersebut ya. Salah satunya yang banyak dipercaya adalah tragedi seseorang yang tiba-tiba melompat ke sungai yang membuatnya hanyut dan tidak ditemukan wujudnya ya. Nah, ini karena naga atau karena tidak bisa berenang nih sob. Ya, jadi dia melompat ke sungai yang membuatnya hanyut dan tidak ditemukan lagi ya. Bisa jadi penjelasan secara ilmiahnya ya arusnya deras ya, dia melompat arusnya deras, mungkin dia melompat di bawah sungainya dia terkena karang batu buat dia sakit, nggak bisa berenang, hanyut ke hilir sehingga wujudnya tidak ditemukan. Itu asumsi praduga ya sob ya. Jadi bukan berarti saya ingin membantah cerita ini, tidak. Jadi ya inilah zaman sekarang, semua itu harus rasional ya sob. Meskipun hal-hal yang mistis itu ya memang terjadi kalau sobat-sobat percaya. Nah, menurut penuturan warga, pria misterius tersebut diduga mengikuti petunjuk dari sang naga sehingga ia akhirnya memutuskan untuk melompat begitu saja dari pendopo pelabuhan Pasar Pagi. Wow. Jadi ceritanya adalah
Dia mengikuti petunjuk ya dari sang naga, kemudian dia melompat dari pendopo pelabuhan Pasar Pagi. Ya, mungkin ini dapat dapat apa istilah kalau itu ya? Dia dapat penglihatan atau dapat mimpi ya, dari sang naga disuruh lompat ya. Nah, biasanya ya kalau sobat-sobat mungkin sering mengalami ya, sebelum tidur misalnya ada sesuatu hal yang sobat pikirkan, nah kemudian biasanya di dalam mimpi itu kebawa ya. Nah, cuman saya nggak tahu kejadian apa yang dialami oleh seseorang ini ya. Apakah dia perempuan atau laki, saya juga kurang tahu. Nah, ternyata kejadian ini 2017, Sob. Jadi belum lama ini ya. 2017 ini udah masa-masa teknologi muncul ya. Kalau kebanyakan cerita-cerita yang ada itu di tahun ini ya, di tahun ya tahun-tahun lama, tapi ini kayaknya cerita ini baru sepertinya ya, 2017 ini. Nah, kejadian inilah yang menguatkan keyakinan warga akan adanya keberadaan hewan yang juga disebut sebagai ular naga raw tersebut. Ya, jadi memang kalau ini ceritanya sudah lama dan sudah tidak ada bukti-bukti, ya mungkin terlupakan ya. Cuman ini kebetulan terjadi kembali di tahun 2017 ya. Sehingga membuat spekulasi barulah di wilayah tersebut. Cerita tentang ular naga. Sob, sekarang jadi gimana Sob? Cerita ular naga, percaya atau tidak ya kembali ke pribadi masing-masing ya Sob. Apakah percaya atau tidak? Bagi orang mungkin sebagian percaya. Nah, kalau kita nggak percaya juga tidak ada masalah. Cuman janganlah ini dijadikan perdebatan sehingga membuat kita terpecah ya. Nah, karena apa? Karena ya kita hidup di Indonesia ini ya banyak suku, banyak kepercayaan, banyak yang ya keyakinan lah. Jadi meskipun kita tidak percaya itu ada ya ternyata memang ada di Indonesia. Indonesia memang negara yang sangat beragam keyakinan, cerita dan lain-lain ya Sob. Nah, jadi itu hal yang menurut saya hal yang wajar, tapi ya, hal tersebut ya tidak perlu kita perdebatkan lah. Tidak ada gunanya juga kita mendebatkan hal tersebut karena itu adalah cerita masa lalu, cerita lama, ya. Cerita lama. Diskusinya ya tidak akan berujung, ya. Tidak akan berujung apa-apa, ya karena simply sederhana karena ya mungkin harus ada pembuktian dan kita yang memperdebatkan itu, kalau kita memperdebatkan itu ya kita harus melakukan penelitiannya ya. Nah, tapi ya, lebih bagus kita cari duit aja Sob daripada sibuk mikirkan mitos-mitos ini ya. Biarlah itu menjadi bagian cerita sejarah masyarakat yang ada di Indonesia dan itulah yang membuat negara kita sesungguhnya menjadi negara yang sangat beragam, etnis, kultur dan lain-lain. Nah, sehingga ya itulah juga menjadi salah satu tantangan bagi setiap pemerintahan di Indonesia dalam membangunnya. Perbedaan pendapat yang dikarenakan cerita sejarah dan lain-lain.
Oke, sob. Nah, jadi di Kaltim ini ada juga cerita yang cukup familiar sob, yaitu cerita segitiga bermuda. Ya, ini segitiga bermuda ini. Kalau segitiga bermuda ini terkenalnya segitiga bermuda. Ya, Bermuda Triangle ini ada di Samudra Atlantik ya. Samudra Atlantik Utara. Jadi kalau kita bicara tentang segitiga bermuda ini definisinya adalah segitiga dengan titik ujung di bagian utara adalah Bermuda. Jadi Bermuda ini adalah wilayah seberang laut Britania Raya ya sob. Kemudian Puerto Rico, wilayah Amerika Serikat sebagai titik di sebelah selatan dan Miami, metropolitan terbesar di Florida, Amerika Serikat ya, sebagai titik di sebelah barat. Nah, segitiga Bermuda ini memang terkenal karena namanya sob, karena kapal itu sering hilang ya, kapal pesawat yang tidak bisa dijelaskan kenapa tiba-tiba hilang. Dan fenomena meteorologi aneh juga terjadi di sini. Nah, ternyata cerita ini juga ada di Kalimantan Timur sob. Nah, bagaimana cerita tersebut? Ya. Nah, jadi kita balik lagi ke cerita Bermuda ini sebelum kita lanjut ke segitiga Bermuda ini ada di Kaltim. Memang Bermuda Triangle ini juga sering disebut segitiga setan sob. Wah, dari namanya aja udah horor nih sob. Nah, dengan berbagai kemajuan teknologi yang luar biasa pada abad 21 ini pun sebenarnya memang para ahli belum bisa memecahkan masalah-masalah yang berada di Bermuda Triangle ini. Jadi Bermuda ini adalah sebuah garis segitiga imajiner pada sebuah wilayah lautan di Samudra Atlantik seluas 1,5 juta mil persegi atau 4 juta kilometer persegi. Ya. 4 juta kilometer persegi, kalau hektarnya kita kalikan dengan 10.000 sob. Ya 10.000 ya. 10.000 itu berapa tuh? 40 atau 400 juta hektar. Koreksi kalau salah sob. Nah, jadi berbagai pendapat mengatakan bahwa hilangnya puluhan pesawat ini ya, itu karena ada gejala alam yang luar biasa, yaitu ada medan magnet yang sangat kuat. Ya, medan magnet, ada pendapat yang juga mengatakan itu lubang hitam black hole, wow, yang menyedot apa saja yang melintasi. Nah, ada juga yang mengatakan ini pangkalan UFO. UFO ini adalah unnamed flying object ya, unnamed flying object. Jadi biasanya ini diidentikan dengan kapal alien. Nah, di seluruh dunia sebenarnya cerita UFO ini sudah banyak ya, sob. Udah banyak dan juga sudah banyak penelitian UFO ini. Sorry sob,
teknis biasa. Jadi kamera mati per 30 menit. Nah, jadi tak terasa gitu udah 30 menit ceritanya sob. Ya kita cerita santai aja lah sambil mengisi hari ini. Nah jadi ada juga cerita dari Muhammad Isa Dawud MID dalam bukunya Al-Huyud Al-Hafiyah Bina Al-Masih Ad-Dajjal wa Asrar Muthalal Bermuda wa Al-Atbaq At-Tairah. Agak sulit penyebutan namanya ini sob. Jadi ini terbitan Darul Al-Bashir Kahirah Mesir ya. Jadi mengatakan bahwa Dajjal akan menggempur dunia dari segitiga Bermuda. Wah, ini cerita-cerita ya sob. Nah ada juga teori lorong waktu yang dilontarkan seorang ilmuwan Amerika yang bernama Ado Snandik. Ternyata mendapat sanggahan dari berbagai kalangan ilmuwan. Ya, jadi ya banyak yang mengeluarkan teori tapi banyak juga yang dilakukan sanggahan ya. Jadi sanggahan ini ya hal wajar menguji sebuah teori ya. Karena kalau tidak disanggah ya, kebenaran akhirnya akan menjadi mutlak dari pemilik teori tersebut ya. Ya teori harus diuji untuk melihat kebenaran. Nah, jadi ada juga teori mengatakan bahwa kawasan ini merupakan kawasan tenggelamnya negeri dongeng Atlantis. Karena konon di dasar laut ditemukan sebuah piramida yang lebih besar dari yang ada di Mesir. Seperti apa besarnya, sobat-sobat bisa googling ya, tanya Om Google. Karena saya juga tidak bisa membayangkan seberapa besar piramida Mesir karena saya tidak pernah mengunjungi Mesir tersebut. Jadi ini tenggelam kota Atlantis, The Lost City. Ya, jadi banyak film science fiction yang menceritakan tentang kisah kota Atlantik ini. Termasuk yang terkenal itu film DC ya sob, Aquaman ya. Jadi Aquaman rakyat penduduk kota Atlantis itu kemudian menjadi beradaptasi ya, bisa berenang, bisa bernafas di laut dalam. Nah, ada juga beberapa ilmuwan barat. Nah, karena ilmuwan ini ya dia lebih rasional melihat bahwa black hole itu adalah awalnya piramida yang dibuat di atas daratan, lalu terjadi gempa bumi yang dahsyat ya dan menenggelamkan. Oh ini cerita Atlantis ya. Jadi kenapa piramida itu berada di dasar laut? Karena teorinya ada gempa bumi yang dahsyat ya. Gempa bumi yang dahsyat dan menenggelamkan daratan ke dasar laut. Seiring dengan penurunan permukaan tanah. Nah, ilmuwan lain juga berpendapat bahwa beberapa ratus tahun yang silam perairan di segitiga Bermuda ini dianggap
pernah menjadi salah satu landasan aktivitas bangsa Atlantis ya. Sejauh yang saya ketahui memang penelitian tentang Atlantis ini sampai hari ini masih sob. Ya, karena misteri yang berada di dalamnya itu sangat luar biasa, menarik, menjadi magnet para ilmuwan, para sejarawan untuk meneliti lebih lanjut keberadaan Atlantis ini, suku-suku bangsa Atlantis ini. Dan piramida di dasar laut tersebut mungkin sebuah gudang pasokan mungkin ya, pasokan mereka. Jadi kalau di Mesir itu piramid digunakan untuk makam raja-raja, ini kayaknya untuk pasokannya. Nah, tetapi ternyata ada juga sob yang curiga bahwa piramida ini yang berada di Atlantis ini adalah sebuah tanah suci ya, yang khusus dilindungi oleh bangsa Atlantis. Jadi dia ini memiliki kekuatan dan sifat khas energi kosmos. Wow, ini kalau udah bicara kosmos ini bicara galaksi. Medan energi atau energi gelombang lain yang belum diketahui dan struktur pada bagian dalamnya mungkin adalah resonansi gelombang mikro yang memiliki efek terhadap suatu benda dan menghimpun sumber energi lainnya. Ya, jadi dia mengumpulkan sinar kosmos. Nah, mungkin sobat-sobat bisa cek ya piramida ini, baca di literatur dia komponen pembentuknya apa saja ya. Komponen bebatuan yang membentuknya ini, tapi teorinya ini bebatuan ini mengumpulkan sinar kosmos. Ya, medan energi atau energi gelombang sehingga dia terdapat resonansi gelombang mikro dalamnya. Sehingga dia bisa menarik benda ya. Menarik benda atau menghimpun sumber energi lainnya sehingga masuk ke dalam black hole tersebut. Nah, kemudian ada Li Hongzhi. Cari kursinya mana. Nah, ada juga cerita dari Li Hongzhi. Nah, ini dari mana nih? Mungkin dari Tionghoa, dari namanya. Dia menulis dalam Zuan Falun. Ya. Zuan Falun tentang penemuan peradaban prasejarah di atas bumi ya. Jadi ada Asia, Eropa, Amerika Selatan, Amerika Utara, Oseania, Afrika, dan benua Antartika. Yang oleh ilmuwan geologi ini disebut dengan lempeng kontinental. Lempeng kontinental itu terjadi karena biasanya ada pergeserannya bumi. Pergeseran bumi, ya, jadi kemudian membentuk loophole. Nah, ini terjadi puluhan juta tahun yang lalu sob, jadi sudah lama. Kemudian ia juga menambahkan bahwa banyak daratan berasal dari dasar laut yang naik ke atas. Dan banyak juga yang tenggelam ya, yang banyak juga yang tenggelam ke dasar laut ya, sob. Nah, jadi ini udah terjadi sejak zaman dahulu. Ya, sudah terjadi sejak zaman dahulu. Dan lempengan ini ya tidak turun lagi, tidak turun, tidak tumbuh lagi, tidak naik lagi, stabil.
hingga sampai hari ini. Jadi teorinya adalah jika di dasar laut ditemukan sejumlah bangunan yang tinggi dengan pahatan yang sangat indah dan bukan berasal dari warisan budaya umat manusia ya modern, jadi pasti bangunan yang telah dibuat sebelum itu tenggelam ke dasar laut. Jadi tenggelam ya karena peristiwa tadi ya, peristiwa apa, karena pergeseran lempeng kontinental. Jadi kalau dipandang dari perspektif ini memang misteri asal mula piramida dasar laut ini kemudian menjadi terang benderang ya. Jadi misal piramidanya berada di sini ya. Nah, lempeng bumi ya, kemudian ini turun ya ke dasar laut hingga tenggelam. Ya, itu salah satu penjelasan ilmiahnya. Nah, tetapi pun teori-teori ini yang sepertinya masuk akal, yang juga bisa menjawab misteri Bermuda ini kemudian dimentahkan juga oleh ahli-ahli yang lain sob. Dengan mengungkapkan berbagai alasan yang juga sangat logis dan ilmiah. Nah, ternyata di dunia ini tidak hanya Bermuda Triangle aja sob yang horor ya. Nah, tapi balik ke Bermuda Triangle ini ya, misteri ini ya belum terpecahkan sampai sekarang. Banyak ahli yang selalu memunculkan teori baru, kemudian teori baru tersebut dibantahkan oleh ahli lainnya, kemudian ahli lainnya mengeluarkan teori baru lagi, kemudian dimentahkan oleh ahli lainnya ya, seperti itu. Kita tidak tahu sampai kapan misteri ini terus ada ya sob. Ya mungkin misteri ini ya tidak bisa dipecahkan ya. Bisa jadi karena, tetapi seiring waktu ya saya yakin orang juga banyak penasaran ya. Dulu orang tidak percaya bahwa manusia bisa ke bulan atau menjelajahi galaksi. Nah, sekarang terjadi bahwa umat manusia bisa ke luar angkasa. Mungkin pada suatu saat akan ada orang yang hebat, pintar, punya perspektif yang baru, kemudian menjelaskan tentang Bermuda Triangle ini secara ilmiah. Ya mungkin ya. Tetapi di dunia ini banyak hal juga yang tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Meskipun sudah ratusan tahun dilakukan studi, survei, dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga cerita tak kalah menakjubkan ya. Kalau dibilang menyeramkan juga bisa, menakjubkan. Jadi Jepang Devil Sea, Laut Setan. Wah, dari namanya aja setan nih, Laut Setan. Perairan ini sebenarnya adalah perairan yang tenang sob di Laut Pasifik, 100 km sebelah selatan Tokyo yang terletak di antara Pulau Iwo Jima dan Pulau Miyake. Tapi ini kurang terkenal ya dibanding segitiga Bermuda. Mungkin karena letaknya yang sangat jauh dari daratan Jepang ketimbang segitiga Bermuda yang sering dilintasi kapal dan pesawat terbang. Tapi meski tenang, Laut Setan ini telah menelan beberapa kapal dan pesawat antara tahun 1950 sampai 1954.
Bahkan di daerah ini telah hilang tidak kurang dari 9 kapal besar tanpa meninggalkan bekas. Jadi kalau udah hilang, tidak meninggalkan bekas, ya, ini yang pasti menjadi sebuah misteri. Nah, penelitian juga sudah sebenarnya dilakukan berbagai ahli sob ya untuk mencari penjelasan terhadap fenomena tersebut, tapi juga sama seperti cerita Bermuda Triangle ini, sampai hari ini belum ada penjelasan yang lebih spesifik. Ada teori dibantahkan, teori dibantahkan, teori dibantahkan. Nah, kita masuk ke Kalimantan Timur, di mana seperti yang saya di awal bilang tadi, Bermuda Triangle ini, segitiga Bermuda ini ada juga di Kalimantan Timur ya, atau Laut Setan ini ya. Jadi kawasan ini seperti Bermuda Triangle ini ada di suatu kawasan, daerahnya Bulungan, Nunukan, dan Malinau, Kutai Barat, dan Kutai Kartanegara. Segitiga Kaltim atau disebut sob. Atau biasa juga disebut kawasan angker di Kaltim. Waduh, sorry sob, kendala teknis nih. Jadi kameranya mampus. Jadi karena kita tidak ada stok cadangan baterai, jadi saya pakai kamera webcam. Mohon maaf kualitas agak rendah. Nanti ke depan kita lanjut karena ceritanya belum selesai sob. Jadi sayang juga sobat-sobat yang penasaran ya. Jadi Kaltim ini yang tadi saya ceritakan ada segitiga Bermuda ya. Oke, jadi saya lanjut. Nah, segitiga ini konon berada di heart of Borneo, jadi jantung Kalimantan ya. Jadi ini di kawasan pedalaman Kalimantan Timur ya sob. Pedalaman Kalimantan Timur, heart of Borneo. Jadi kalau sobat-sobat belum tahu, heart of Borneo ini adalah sebuah ekosistem hutan trans internasional ya. Jadi dia berada di letaknya di Pulau Kalimantan. Jadi landscape hutannya itu berada di 3 negara, tapi masih berada di Pulau Kalimantan, di Indonesia, Malaysia, dan Brunei ya. Tetap. Nah, jadi di kawasan Heart of Borneo ini hutannya masih sangat lebat. Jadi banyak sekali lembah-lembah serta gunung cukup tinggi karena lembah-lembah serta gunung cukup tinggi yang ketinggiannya 1000 sampai 1800 mdpl ya. Tapi sob jangan berharap menemukan kata-kata segitiga Kaltim. Itu di kamus atau di Google. Jadi sebenarnya fenomena ini awalnya diketahui beberapa pilot pesawat perintis ya yang pernah melintasi kawasan tersebut. Jadi kemungkinan adanya Triangle di Kaltim ini bermula pada 26 Juli 94 sob.
94 sebuah pesawat heli jenis S-58T yang membawa 18 orang terdiri dari penumpang dan kru serta pilot ini hilang di Rimba, Kalimantan Timur. Ya. Jadi tim SAR telah hari-hari dengan berulang-ulang melintasi kawasan yang diduga dilalui pesawat heli milik penerbangan Airbus. Ya, jadi ini heli ya sob. Jadi heli 18 orang. Jadi tim SAR ini ternyata sudah berulang-ulang melintasi kawasan ini yang dilewati heli ini. Jadi heli ini adalah sebuah penerbangan yang milik Airbus yang disewa sebuah perusahaan pengumpul sarang burung dan kayu gaharu. Wah, luar biasa sob. Jadi tahun 94 orang mengumpulkan sarang burung walet sepertinya ya, dan kayu gaharu ini pekerjaannya dibawa pakai helikopter nih. Nah, jadi tim SAR itu pada saat itu pakai helikopter mencari 3 orang ya, pilot, Kapten Tobing, Marvin, dan Adriana. Jadi sampai hari kelima ini pesawat ini tidak ditemukan, heli ini, dan tim pun akhirnya frustrasi. Nah, hari kelima itu tim SAR memfokuskan pencarian di seputar Sungai Kayan sob, hutan Longlaham, dan terus menuju ke Kelawit, pedalaman Kabupaten Bulungan. Nah, namun belum ada perkembangan yang pasti seperti itu. Nah, beberapa hari kemudian pencarian diperluas pada kawasan pedalaman Tabang Kutai. Jadi saat itu ada ketua tim SAR dari Bandara Sepinggan, Heru Legowo, ya, dan sebagian tim SAR melakukan pencarian di seputar base camp Kilo 5 di pedalaman Bulungan, ya sob. Pedalaman Bulungan, bentar sob. Nah, berapa hari kemudian pencarian diperluas pada kawasan pedalaman Tabang Kutai. Ya, ini udah tadi ya. Jadi banyak yang turun saat itu sob ya. Jadi mulai dari Laksamana sampai kepala pengendalian Basarnas turun dalam upaya melakukan pencarian pesawat, ya. Nah, menjelang 2 pekan tim SAR ini tidak punya pilihan lagi sob. Jadi tidak punya pilihan lagi kecuali segera menghentikan operasi sesuai dengan standar prosedur SAR. Alasannya itu besarnya biaya operasi untuk mencari heli tersebut ya. Jadi alasan ini dianggap berapa orang ini kurang etis nih. Ya, tapi kalau 2 minggu tidak memperoleh apa-apa, menurut saya itu ya tim SAR juga memiliki SOP ya, standar operational procedure, di mana ketika sudah beberapa hari tidak ditemukan mereka akan menghentikan operasi. Ini bukan hanya soal kemanusiaan, tapi ini juga soal biaya karena pencarian juga dilakukan melalui pesawat ya. Nah, pada saat tim SAR kehabisan akal, ternyata ada yang inisiatif untuk mengajak paranormal sob. Nah, ya. Jadi pejabat kita juga kalau udah frustasi ini pakai paranormal ya. Nah, itu yang saya bilang di awal tadi bahwa ya mitos bisa dipercaya bisa tidak.
atau hal-hal aneh di dunia ini. Percaya silahkan, tidak percaya silahkan, tapi jangan diperdebatkan. Jadi beberapa saksi mata menyebutkan bahwa ketika paranormal itu dibawa ke sejumlah lokasi yang diperkirakan tempat hilangnya pesawat naas itu, ia mengalami kesurupan dan berkata-kata dengan bahasa yang tidak dimengerti. Sebagian anggota tim menduga mirip bahasa Dayak ya, kuno. Meskipun paranormal ini bukan orang Dayak ya. Jadi kesurupan menggunakan bahasa Dayak kuno. Dalam keadaan itu, paranormal mengambil peta dan menunjuk sebuah titik yang berdasarkan penglihatannya adalah lokasi jatuhnya pesawat, ya sob. Nah, antara yakin atau tidak, tim SAR kemudian menuju lokasi sesuai titik yang ditunjuk paranormal di peta itu, dan akhirnya bingkai pesawat heli serta kerangka para korban ditemukan. Wah, percaya atau tidak percaya sob? Jadi berdasarkan penuturan paranormal ini, ia seperti melihat potongan batu seperti altar di kawasan jantung rimba Borneo, serta terdapat berbagai jenis perlengkapan warga pedalaman antara lain gong dan mandau. Tetapi tim SAR berharap bahwa keterlibatan ini tidak dibesar-besarkan. Alasannya ya sangat logis ya sob, karena peran tim SAR juga besar saat itu, dan juga saat itu menggunakan dana yang tidak sedikit ya. Nah, bermula dari keterlibatan paranormal inilah kemudian sejumlah pilot pesawat perintis yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengakui ada beberapa titik di jantung rimba Borneo yang sebenarnya cukup rawan bagi keselamatan penerbangan, yakni sering terganggunya alat-alat navigasi pesawat di kawasan tersebut. Jadi seperti ada magnet yang kuat, sebagaimana cerita Bermuda Triangle tersebut. Cuman kalau kita melihat cerita ini sob, kalau di Bermuda Triangle dan Laut Setan di Jepang itu, bangkai pesawat itu tidak pernah ditemukan ya, tapi kalau dalam cerita ini bangkai pesawat berhasil ditemukan. Jadi beberapa pilot perintis mengungkapkan bahwa jika ditarik garis imajiner pada kawasan yang dianggap angker itu, meliputi garis segitiga di antara gunung di jantung rimba pedalaman itu. Salah satunya adalah di Gunung Halau dengan tinggi 1892 meter DPL. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ya mungkin ini akan sangat berbeda ya dengan kawasan segitiga, karena yang pertama di segitiga itu dan Laut Setan itu pesawat tidak pernah ditemukan ya. Kapal dan pesawat tidak pernah ditemukan. Tapi setidaknya kawasan ini ada kemiripan ya, di mana beberapa ahli mengatakan bahwa ada medan magnet yang menarik. Nah, jadi di sini juga ada medan magnet yang menarik. Cuman bedanya tadi saya sampaikan, mungkin karena dia berada di daratan ya, jadi bangkai pesawatnya bisa ditemukan, itu pun dengan bantuan paranormal. Ya mungkin saja kalau paranormal itu dibawa ke Bermuda, mungkin dia bisa ngelihat, karena itu udah terkait hal mistis. Ya. Mungkin pencarian bangkai pesawat di Bermuda Triangle dan Laut Setan, ahli semua, tidak ada paranormal, sehingga berbasis ilmiah. Mungkin mereka sekali-sekali perlu mengundang paranormal dari Indonesia untuk
mencari bangkai-bangkai kapal dan pesawat ini. Oke, jadi sepertinya cerita kita udah selesai, Sob. Jadi ada 2 cerita tadi, yaitu yang pertama cerita tentang mitos ular naga raksasa, kemudian yang kedua Heart of Borneo Tree Angel, ya. Cerita misteri yang ada di Kalimantan Timur. Sekali lagi kalau mau percaya ya silahkan percaya, tapi kalau tidak juga tidak masalah, tetapi ini jangan diperdebatkan sampai hubungan pertemanan atau kekeluargaan menjadi pecah, ya. Jadi ini adalah keyakinan masing-masing. Mungkin yang percaya udah pernah melihat, mungkin yang tidak percaya karena belum pernah melihat. Tetapi apapun itu, baik di Kalimantan dan di Indonesia pada umumnya, ya banyak misteri yang belum terpecahkan, legenda, mitos, dongeng. Dari semua cerita itu mari kita ambil positifnya. Mari ambil positif bahwa cerita-cerita itu kebanyakan juga mengajarkan nilai atau memiliki value yang penting bagi generasi-generasi mendatang. Jangan diambil dari segi negatifnya. Jadi kita selalu harus berpikir positif. Oke Sob, mungkin itu saja cerita kita pada siang ini ya. Ini udah siang ini. Mohon maaf tadi kameranya berganti. Jadi pertama saya pakai kamera, kemudian sekarang saya harus pakai webcam. Jadi kualitasnya sudah agak turun. Mohon maaf. Ternyata baterai kamera saya kayaknya belum penuh saya cas dan saya udah ambil gambar. Karena saya malas untuk melanjutkan cerita ini sambil menunggu kamera dicas, ya saya putuskan untuk pakai webcam aja biar cepat dan sobat-sobat tidak penasaran dengan akhir dari cerita ini. Tetapi sebenarnya cerita-cerita ini masih banyak misteri dalamnya, masih banyak. Akhirnya belum ketemu. Ya mungkin nanti yang saya bilang sebelumnya akan ada ilmuwan-ilmuwan baru yang juga sebagai paranormal. Jadi ilmuwan ini juga paranormal, kemudian dia bisa lihat ke belakang, kemudian memecahkan misteri segitiga Bermuda ini, Bermuda Triangle ini, pecahkan dan laut setan yang ada di Jepang. Oke, terakhir ambil hikmahnya semua cerita ini Sob. Semoga kita selalu sukses di masa pandemi ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai jumpa di konten-konten saya berikutnya. Borneo Blog.